Halo sahabat shooters, kali ini saya mau ngasih tips pada audio recording part 1. Tentunya nanti bakal ada part 2-nya. Nah, pada part 1 ini saya mau ngasih tahu merecord audio menggunakan Sennheiser EW100G3 atau wireless lavalier. Mic ini biasa digunakan untuk talking head shooting kayak gini nih, interview atau mungkin shot-shot padat seperti close up, extreme close up, atau bahkan long shot yang jaraknya sulit dijangkau oleh bumpol. Polar pattern pada mic ini adalah omnidirectional kayak gini. Nah, artinya dia menangkap semua area sumber suara. Jadi mau dari depan, dari belakang, samping, bawah, nah, dia tetap nangkep. Di dalam kotaknya kita ada receivernya, ada juga transmitternya, ada kabel XLR to jack 3,5 mili, 3,5 mili ke 3,5 mili lagi, jack juga, sama ini mic-nya. Oke, kita awali dari receivernya dulu ya. Pertama-tama kita pasang baterai terlebih dahulu pada receivernya pastinya. Nah, di sini juga ada tombol untuk mengatur lavalier ini. Ada set, ada on off, ada atas bawah. Kita nyalain aja di sini tombol on off-nya. Clip on ini bisa kita reset terlebih dahulu apabila kita ingin set ulang semua pengaturan dari awal. Mencet set, masuk ke menu, masuk ke advance, dan di sini ada reset. Oke. Nah, sudah di reset, kita mulai dari menu-menu yang pertama ya. Di sini ada menu advance dan auto lock. Saya sarankan teman-teman menggunakan auto lock ini biar nggak kepencet-pencet gitu kalau udah masang. Di sini juga ada AF out, jadi berapa desibel yang akan dikeluarkan, itu suara yang akan dikeluarkan atau diberikan nanti ke kamera atau recorder. AF out ini hampir sama kayak volume, cuma measurementnya desibel gitu, bukan volume yang 1, 2, 3 gitu. Juga di sini ada name, jadi kalian bisa pilih custom name. Kalau misalnya pakai nama pondok lensa 1, pondok lensa 2 gitu bisa. Di sini juga ada squelch. Squelch ini artinya memadamkan. Fungsinya untuk menangkap minimum signal. Dan dia akan meng-cut semua frekuensi ketika kita tidak berbicara. Jadi tidak akan ada suara noise atau hiss saat kita tidak bersuara gitu. Nah, di sini juga ada low, ada middle, ada high. Oke, sekarang kita masuk ke advance. Nah, di advance ini ada pilot tone. Nah, pilot tone itu untuk setting frekuensi secara manual. Caranya seperti ini, kita bisa aktifkan. Setelah aktif, kita bisa pilih tune di sini. Nah, misalnya kita mau frekuensinya secara manual 783.100 ya kan. Kita tinggal samakan dengan transmitternya. Nah, di sini juga ada di tune, kita tinggal samakan pada transmitternya 783.100. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa samakan frekuensinya, langsung udah akan nge-sync. Lanjut, sekarang ada frekuensi preset. Sebenarnya fiturnya sama-sama aja untuk nge-sync receiver dan transmitter ini. Cuma ini udah ada presetnya gitu. Misalnya tinggal samain juga di transmitternya kayak gini. Frekuensi preset juga misalnya kan. Ini 1.10, kita pilih aja. Nah, ini udah akan sama gitu. Lalu ada satu cara lagi untuk menghubungkan receiver ke transmitternya. Nah, caranya adalah isi setup. Kita masuk ke set. Nah, kita klik isi setup ini. Nah, kita pertama harus reset list dulu. Nah, sesudah reset list, kita scan new list. Nah, ketika teman-teman nge-scan semua frekuensi yang available di daerah tempat syuting kalian, pastikan jauhkan dari LCD misalnya atau komputer. Jangan berada di dekat benda-benda yang mengandung sinyal juga gitu. Kenapa saya suka atau menyarankan cara ini? Karena setiap tempat kan nggak tahu frekuensi berapa yang akurat, frekuensi berapa yang bagus. Kadang-kadang suka ada juga nanti bocor masuk frekuensi HT atau walkie-talkie gitu kan. Kadang-kadang juga masuk frekuensi radio
kan nggak tahu. Nah, dengan scan Newlist ini teman-teman bakal tahu ada frekuensi berapa aja sih yang available gitu untuk digunakan. Nah, di sini juga dikasih tahu di setiap banknya tuh ada berapa yang free. Contohnya ini, bank 1 ada 11 sinyal yang free. Di sini ada bank 20 juga ada 11 sinyal yang free. Bank 19 ada 12 sinyal yang free. Contohnya kita pakai bank 18, oke. Kita masuk. Nah, di sini kan udah ada nih 18.1, 18.2, udah pasti ada 12 sinyal yang available. Contohnya kita masuk di 18.2 deh ya, presetnya. Kita tinggal sync aja ke transmitternya. Caranya kita set dulu 18.2 ini, kita pilih dan kita masuk ke sync. Nah, ini di mode sync ini kita bisa sync dengan transmitternya. Caranya di sini ada 2 infrared, ya kan? Kita pilih mode sync ini, dekatkan ke 2 infrared ini caranya. Nah, sync, lalu kita dekatkan seperti ini. Oh, otomatis dia akan nge-sync. Sekarang kita lihat ke transmitter. Pada transmitter juga ada menu-menu. Nah, salah satunya sensitivity. Jadi ini bisa mengurangi sensitivitas mic pada transmitter. Jika teman-teman merekam suara subjeknya cukup keras, teman-teman bisa kurangkan sensitivitasnya seperti ini. Dan sebaliknya, jika teman-teman merekam suaranya kecil, ya bisa diperbesar sampai 0 desibel. Di transmitter ini juga ada mode mute. Misalnya kalau lagi break shooting, kalian tinggal mute aja. Dan wireless lavalier siap digunakan. Sekarang pasangkan mic pada transmitternya. Jangan lupa kencangkan skrupnya agar tidak lepas jika ketarik. Untuk transmitternya kalian bisa pasangkan pada saku celana talent seperti ini. Untuk mic-nya kita bisa jepitkan pada baju seperti ini. Pada receivernya pasangkan juga jack 3,5 mm-nya. Jika kalian hanya menggunakan alat ini satu saja, pasangkan langsung receiver pada kamera dan colokan jacknya pada input mic. Pastikan juga audionya sudah masuk pada kamera seperti ini. Jika kalian ingin merekam suara menggunakan external recorder seperti ini, gunakan kabel jack 3,5 mm to XLR. Tinggal pasang deh. Jangan pernah merekam audio sampai ngepick ke area red atau pada batas bar terakhir. Tapi pertahankanlah di 6 desibel, 3 desibel maksimal ya, atau 12 desibel gitu. Karena kalau audio sudah over pada awalnya, ketika kita masuk post produksi atau editing dan mengecilkan volumenya, suaranya akan tetap pecah. Lebih baik merekam agak pelan seperti min 6 atau min 12. Sebenarnya bukan agak pelan sih, memang propernya adalah segitu, min 12 dB atau 6 dB. Nanti kita bisa besarkan atau ada yang namanya proses mixing atau mastering pada editing agar suaranya lebih besar lagi gitu. Hasil dari wireless lavalier ini adalah suara yang teman-teman dengar sekarang. Sangat jauh berbeda jika teman-teman hanya menggunakan mic internal pada kamera saja. Karena mic pada kamera diciptakan bukan untuk merecord audio yang proper atau yang baik dan benar gitu. Jadi tetap harus pakai external mic seperti ini gitu. Oke, segitu aja tutorial audio recording part 1 dari saya. Ingat, kalau kita membuat karya audio visual, audionya harus didahulukan karena audio visual bukan visual audio. Ya udah, sampai ketemu di part 2. Jangan lupa subscribe dan kunjungi website kita di sini. Oke, bye.